Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Panon menemui gurunya. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Panon menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba saja perhatiannya telah terampas oleh seseorang yang lewat di serambi istana. Pinten? Siapakah sebenarnya gadis itu? Bertanya Panon pada diri sendiri. Ia pun tidak percaya bahwa Pinten adalah anak Nyupe. Seandainya demikian, maka Pinten dan Sangkan tentu sudah lama terpisah daripadanya dan hidup di dalam perguruan yang menempatnya menjadi dua orang kakak beradik yang memiliki ilmu yang tinggi. Persetan, geram Panon yang tiba-tiba saja menyadari bahwa keadaan di luar pedukuhan itu justru tidak membahayakan karena seorang kawan Kidang Alit sedang pergi. Jika aku pergi bersama Kimino, maka kami akan dapat menjaga diri di sepanjang jalan menuju ke tempat guru menunggu, berkata Panon di dalam hati. Lalu, sedangkan di halaman ini ada Sangkan dan Pinten yang akan dapat bertahan pula jika Kidang Alit dan Raden Kudorpoko mencoba masuki halaman ini. Pertimbangan itu ternyata telah mengganggunya sehingga akhirnya ia mendapatkan Kimino dan menyatakan kepadanya, "Apakah kau ingin menjumpai gurumu?" bertanya Kimino. "Jika mungkin, Paman." Kimino mengangguk-angguk lalu bertanya, "Barangkali kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Aku tidak berkeberatan jika kau menghendaki aku mengawanimu di sepanjang jalan. Apakah tidak ada bahayanya, misalnya di luar sadar Kidang Alit dan Kudorpoko mengintai perjalanan kita? Kau harus menyampaikan kemungkinan itu kepada gurumu. Dengan demikian gurumu akan mengambil kebijaksanaan lain. Mungkin gurumu akan berpindah tempat atau pertimbangan lain yang akan dilakukannya." Panon mengangguk-angguk lalu katanya, "Baiklah Paman, aku akan minta diri kepada Sangkan dan Pinten. Mudah-mudahan mereka berdua tidak melakukan sesuatu yang dapat menghambat perjalananku." "Kau memang harus minta diri, tapi kau tidak perlu menyebut keperluanmu yang sebenarnya. Kita masih belum tahu pasti siapakah sebenarnya kedua anak muda itu." Panon menarik napas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia berkata, "Tetapi agaknya keduanya benar-benar kakak beradik." Kimino mengerutkan keningnya. Sejenak ia memandang sorot mata Panon. Namun kemudian ia bertanya, "Tapi mungkin keduanya bukan kakak beradik dalam arti saudara sekandung. Mungkin sekedar saudara seperguruan, atau barangkali justru suami istri dalam perjalanan penyamaran." "Tidak, tentu bukan suami istri," bantah Panon dengan serta-merta. "Tapi agaknya mereka akan terkejut bila mendengarnya." Tetapi Kimino yang sudah menyimpan pengalaman yang luas tidak menyaut lagi. Ia menangkap sepercik perasaan yang tulus dari dasar hati Panon, betapapun anak muda itu mencoba menyembunyikan. Tapi ia pun sadar bahwa Panon masih belum menerima kehadiran sentuhan-sentuhan perasaan itu. Sehingga apabila seseorang menunjuknya, ia justru akan ingkar. Mereka, Panon menyampaikan maksudnya untuk meninggalkan istana itu barang sehari. Nampak wajah Sangkan menjadi terkejut, menegang. Jenak ia memandang Panon dan Kimino berganti-ganti. Dengan nada yang ragu-ragu ia bertanya, "Apakah keperluan kalian meninggalkan halaman ini? Kalian datang minta tempat untuk berteduh karena kalian adalah perantau yang tidak mempunyai sanak kadang. Jadi apakah arti kepergian kalian ini?" Panon dan Kimino merasakan ada kecurigaan dari pertanyaan Sangkan. Tapi itu adalah wajar sekali, maka jawab Kimino, "Sangkan, kami adalah orang-orang yang tidak mempunyai sanak kadang di daerah ini. Tapi kami telah terlibat dalam pertengkaran tanpa ujung pangkal di luar kepentingan kami secara pribadi.
Kami sadar bahwa kami tidak akan mungkin melepaskan diri lagi dari belitan persoalan pusaka dan istana kecil itu. Yang kami lakukan adalah sekedar untuk menyelamatkan istana ini dan terutama adalah diri kami sendiri. Tapi karena persoalan yang sedang kami pertimbangkan sekarang masih merupakan suatu usaha yang belum pasti akan berhasil, maka kami tidak dapat mengatakan apakah yang akan kami lakukan itu. Sangkan memandang wajah adiknya yang buram. Sejenak Pinten justru memandang wajah Panon, namun kemudian dilemparkan tatapan matanya jauh-jauh. Namun bibirnya kemudian bergerak perlahan-lahan. Mengapa kau akan pergi, Panon? Sudah aku katakan. Apakah kau akan kembali? Aku akan kembali. Namun wajah Pinten menjadi semakin tunduk, seakan-akan ada kata-kata yang memberati hatinya dan tidak terucapkan. Panon, berkata Sangkan kemudian, yang paling berat bagi kami adalah beban kecurigaan kami terhadap kalian. Aku tidak akan ingkar karena aku tidak mengenal kalian sebaik-baiknya. Tetapi kesulitan kami yang lain adalah Panji Surawilogo. Jika ia perlu pergi ke Pakiwan atau kepentingan-kepentingan lain, tentu Pinten tidak akan dapat mengawasinya, sehingga semua beban akan terletak padaku sendiri. Panon mengerutkan keningnya, namun mereka ia memandang wajah Sangkan. Ternyata ia sedang memandang adiknya sambil tersenyum. Itu bukan urusanku, geram Pinten. Biasa saja ia tidak pergi ke Pakiwan 3 hari atau 4 hari. Ia akan membuat bilik itu menjadi bau. Terserahlah. Sangkan akan tertawa, tapi mereka Pinten bergeser mendekati, bergeser pula menjauh. Sangkan, berkata Kimino kemudian, baiknya kali ini kau melepaskan kecurigaanmu. Kami akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Mumpung di Karangmojo sedang tidak ada orang lain kecuali Raden Kudorpoko dan Kidang Alit, sehingga bahaya bagi kami dan bagi tanah ini tidak begitu besar. Seperti jika pada suatu saat akan kedatangan orang-orang lain yang tidak kita ketahui. Sangkan menarik napas dalam-dalam. Ia pun menyadari bahwa pada suatu nanti akan datang orang-orang lain ke Karangmojo karena mereka saling berebut pusaka itu. Namun demikian rasa-rasanya ia tidak dapat melepaskan kecurigaannya sama sekali. Bahkan ia pun kemudian berkata, Kimino, aku pun sebenarnya menduga bahwa kau pun akan berusaha menghubungi kawan-kawanmu yang tentu sudah mendekati istana ini pula. Aku tidak mempunyai kawan yang lain kecuali Paman Mino, jawab Panon dengan serta-merta. Tapi yang akan kami usahakan adalah jalan yang mungkin dapat kita tembus. Memang sulit untuk meyakinkanmu, tapi demikianlah yang sebenarnya akan kami lakukan. Kami tidak mempunyai kesempatan lain kecuali saat ini. Mumpung seperti yang dikatakan oleh Kimino, bahwa yang ada di Karangmojo hanyalah ada 2 orang, mereka tidak akan mengganggu aku dan Paman Mino, tapi mereka juga tidak akan mengganggumu dan Pinten di sini. Sangkan merenung sejenak, sekilas dipandanginya wajah adiknya yang tunduk. Baiklah, berkata Sangkan kemudian, tetapi cepatlah kembali. Aku tidak akan mengatakannya kepada Raden Ayu dan Putri Inten, agar mereka tidak menjadi gelisah. Kimino dan Panon saling berpandangan sejenak, lalu baiklah aku memang tidak akan lama, jawab Panon kemudian. Pinten tidak menyaut pembicaraan itu lagi, nampaknya ada yang sedang dipikirkannya, tetapi tidak dapat diucapkannya. Menurut pertimbangan terakhir, maka Panon dan Kimino akan meninggalkan istana itu setelah hari menjadi gelap. Dengan demikian ia mengharap bahwa tidak ada orang yang sempat melihatnya. Mudah-mudahan aku dapat kembali sebelum pagi. Tetapi jika tidak, pergianku tidak akan lebih semalam dan sehari besok, berkata Panon. Mereka ia siap untuk berangkat. Dengan senjata yang dipersiapkan baik-baik, Panon dan Kimino pun kemudian meninggalkan istana, menuju ke tempat yang pernah ditunjuk oleh gurunya dengan ciri-ciri yang dapat dikenalnya tanpa banyak kesulitan, meskipun mereka berjalan di malam yang cukup gelap. Tapi tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Mereka melihat sesosok tubuh berdiri tegak di tepi tebing
seolah-olah dengan sengaja sedang menghalangi perjalanan mereka berdua. Panon mengerutkan keningnya. Mereka berpaling. Ia melihat dalam keremangan malam. Kimino sedang memandang orang itu dengan tegang pula. Sejenak keduanya berdiri matung. Mereka memandang orang itu dengan tatapan mata yang tidak berkedip. Tapi agaknya orang itu pun masih saja berdiri, justru sambil memandang ke lembah yang gelap, terlindung oleh bayangan pepohonan yang seolah-olah membeku. Untuk beberapa saat lamanya mereka saling berdiam diri dengan tegangnya. Namun saat kemudian Panon merasa bahwa ia tidak akan dapat berdiri saja terus di situ. Siapapun orang itu maka ia harus berjalan terus. Karena itu maka ia pun memberi syarat pada Kimino untuk melangkah maju dengan hati-hati. Apapun yang akan terjadi, keduanya sudah siap untuk menanggapinya. Tapi meskipun kedua orang itu menjadi semakin dekat, ternyata orang yang berdiri tepi tebing itu masih saja berdiri tegak, seolah-olah ia masih belum mengetahui bahwa ada orang yang datang mendekatinya. Namun dalam pada itu semakin dekat Panon dan Kimino dengan orang yang berdiri itu, langkahnya semakin menjadi lamban. Bahkan Panon kemudian nampak gelisah dan dari belakang terdengar ia berdesis meskipun suaranya tidak jelas terdengar. Kimino menggamit Panon dengan ragu-ragu. Dengan isyarat ia bertanya apakah yang sedang dipikirkannya. Sejenak Panon dicekam oleh keraguan-raguan, namun kemudian terdengar suaranya perlahan-lahan dalam kebimbangan. "Guru?" Kimino bertanya. Tapi Panon tidak menyaut. Ia pun kemudian dengan tergesa-gesa melangkah maju semakin dekat. Ia masih ingin meyakinkan dalam keremangan malam, apakah benar-benar yang dilihatnya itu gurunya. Kimino mengikut di belakangnya, tapi ia tidak kehilangan kewaspadaan. Berapa langkah dari orang yang berdiri itu, sekali lagi Panon berdesis lebih keras. "Guru!" Orang memutar tubuhnya saat Panon berdiri tegak, namun mereka yakin bahwa orang itu memang gurunya. Maka ia pun segera berlari dan berlutut di hadapannya. Tapi orang itu menarik tangan Panon sambil berkata, "Berdiri sajalah, aku memang sedang menunggumu, dan agaknya kau telah membawa seorang kawan." Panon pun kemudian berdiri sambil mengangguk dalam-dalam. Ia berkata, "Ampun guru, aku tidak dapat menghadap tepat pada waktunya, karena aku telah terlibat dalam persoalan yang sama sekali tidak aku duga sebelumnya." Gurunya tersenyum, katanya, "Aku sudah menyangkanya, tetapi siapakah kawanmu itu?" Panon berpaling lalu katanya, "Perkenankanlah aku memperkenalkan orang yang sudah banyak melindungi aku. Inilah Kiai Rancang Bandang." Guru Panon itu mengangguk-angguk dalam-dalam, tapi Kimino segera menyaut, "Panon memang selalu merendahkan dirinya. Aku hanyalah sekedar mengawaninya, tetapi aku tidak pernah berbuat apa-apa." "Terima kasih Kiai," berkata guru Panon itu. "Muridku memang masih jauh dari pengetahuan dan pengalaman. Meskipun menurut istilah Kiai sendiri, Kiai hanya mengawaninya, tapi itu akan sangat berarti baginya." Kimino hanya tersenyum saja. Dipandanginya Panon sejenak, namun kemudian ia hanya mengangguk-angguk kecil saja. "Kita dapat duduk di atas batu itu," berkata guru Panon. "Kau tidak usah mencariku ke tempat yang sudah aku tentukan sebelumnya. Aku tidak lagi berada di sana, tetapi aku berada di sekitar istana kecil itu." Panon termangu-mangu sejenak, namun mereka, gurunya yang cacat kaki itu, melangkah dan duduk di sebuah batu. Maka Panon dan Kimino pun segera duduk pula. "Panon," berkata gurunya, "sebenarnya aku hampir tidak sabar lagi menunggu. Aku ingin kau dapat menceritakan apakah yang sudah terjadi. Aku yang sudah mendengar serba sedikit tentang istana kecil itu dan kesibukan yang terjadi di Pedukuhan Karangmojo. Tetapi sudah tentu yang aku dengar itu tidak akan selengkap yang kau ketahui." Panon mandang Kimino sejenak, baru kemudian ia mulai menceritakan apa yang diketahuinya tentang istana kecil itu, tentang perguruan-perguruan yang mengelilingi istana kecil itu dengan ancaman-ancaman yang menggelisahkan. Kimino kadang-kadang ikut pulang bantu Panon mengisi yang terlampau dalam cerita Panon tentang
keadaan di dalam keseluruhan, di istana dan di Pedukuhan Karangmojo. Guru Panon mengangguk-angguk dengan nada datar. Ia berkata, jadi Guntur Geni, Kumbang Kuning, dan Cengkir Pitu telah terlibat pula dalam perebutan pusaka itu. Menggelisahkan, perguruan-guruan itu kini sudah dicekam oleh ketamaan yang dapat menyeramkan nama sumbernya. Masih ada yang harus diperhitungkan guru, berkata Panon. Siapa lagi? Dalam istana itu terdapat 2 orang kakak beradik. Mereka mengaku anak Nyupe, pelayan yang menurut pendengaran kami adalah pelayan yang setia, yang mengikuti perjalanan Pangeran Kudonarpodo sejak dari Mojopahit. 2 anaknya itu bernama Sangkan dan Pinten. Kedua-duanya memiliki ilmu yang tinggi yang menuntut perhitungan kami adalah agak aneh bahwa kedua anak itu adalah anak-anak Nyupe. Gurunya mengangguk-angguk, tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, mengapa kau menganggap aneh dan mengherankan? Nyupe nampaknya adalah seorang pelayan yang tidak mempunyai lingkungan hidup yang lain. Tapi kedua anak-anaknya ternyata memiliki ilmu yang mengagumkan. Kau salah, Panon, jangan mengukur sesuatu dari darah keturunan saja. Panon terkejut mendengar jawaban gurunya, bahkan kemudian ia merasa seolah-olah gurunya telah menghadapkan cermin kepadanya, agar ia melihat kepada dirinya sendiri apakah ia juga seorang yang memiliki darah keturunan yang luhur. Panon menundukkan kepalanya dengan suara datar. Ia berkata, ampun guru, agaknya aku memang sudah salah menilai. Aku hampir lupa bahwa aku sama sekali tidak dapat menyebut sesuatu tentang diriku. Gurunya tersenyum, katanya, sudahlah, siapapun orang yang kau sebut, tetapi ia kini berada di dalam istana kecil itu yang suram itu. Ya guru, jawab Panon. Gurunya termangu-mangu sejenak, namun kemudian kepalanya mengangguk-angguk kecil dan terdengar suaranya bergumam. Baiklah Panon, aku sekarang sudah mendapat gambaran yang lebih banyak tentang istana kecil itu. Ya guru, benarnya lah bahwa istana kecil itu sekarang dikelilingi oleh kemungkinan-kemungkinan yang menyeramkan, terutama bagi Raden Kudonarpodo dan Putri Inten Prawesti. Ya, aku membayangkannya. Apalagi jika orang-orang terpenting dari perguruan yang terlibat itu berdatangan, terutama dari perguruan Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu. Ya guru, dan menurut perhitungan kami mereka tentu akan datang. Gurunya termenung sejenak, dipandanginya kegelapan malam yang menyelubungi puncak-puncak Pegunungan Sewu, seolah-olah ingin melihat apakah yang tersimpan di balik kegelapan itu. Panon, berkata gurunya kemudian, berbeda dengan perguruan yang kau sebut Cengkir Pitu, Kumbang Kuning atau Guntur Geni, maka kita hanyalah berdua saja. Aku mengucapkan terima kasih kepada Kiai Rancang Bandang yang sudah dengan tulus berada di antara kita sehingga kita menjadi bertiga. Tetapi dengan sadar kita akan berada di antara kekuatan-kekuatan yang jumlahnya lebih banyak dari 3 orang saja. Panon mengangguk-angguk kecil, jawabnya, ya guru, dan mereka pasti akan datang dalam waktu yang dekat. Baiklah, tetapi ingat bahwa kita tidak melakukan sesuatu karena didorong oleh ketamaan dan pamrih. Itu adalah dasar dari kerja kita sekarang ini. Sekarang kita akan dapat memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa jika kita yakin berada di jalan kebenaran. Maka kita akan berjalan terus karena kebenaran akan tetap merupakan kebenaran, meskipun kita akan gagal. Panon menarik napas dalam-dalam, sekilas dipandanginya Kiai Rancang Bandang, seolah-olah ia ingin bertanya, apakah Kiai Rancang Bandang akan berjalan terus atau berhenti sampai sekian? Agaknya Kiai Rancang Bandang dapat menangkap pertanyaan yang tersirat itu. Karena itu maka katanya kemudian kepada guru Panon itu, Kiai, aku sudah terlanjur berada di sisi Panon sejak ia manjat kaki Pegunungan Sewu itu. Aku menyatakan kesediaanku untuk bersamanya apapun yang akan terjadi. Guru Panon menarik napas dalam-dalam, katanya di sela-sela desah napasnya. Terima kasih Kiai, agaknya Kiai benar-benar telah
melakukan sesuatu yang mengandung banyak kemungkinan. Bagaimanakah jika ternyata Panon dan aku bukannya orang-orang yang berbuat tanpa pamrih seperti yang Kiai duga? Aku meyakininya seperti kalian berdua meyakini apa yang kalian lakukan. Terima kasih Kiai, jawab Guru Panon. Namun masih ada yang ingin aku tanyakan. Aku melihat sesuatu yang menarik sekali di kantung ikat pinggang Panon. Agaknya ia telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga baginya. Apakah benda itu didapatkan dari Kiai? Kiai Rancang Bandang memandang Guru Panon dengan heran. Karena selama ini Panon menyembunyikan di dalam kantong ikat pinggangnya. Tetapi ternyata gurunya dapat mengetahuinya. Sejenak Kiai Rancang Bandang termangu-mangu, namun kemudian ia bertanya pada Panon, apakah yang kau bawa di ikat pinggangmu, Panon? Apakah batu yang kau dapat dari Kakang Ajarspati? Panon mengangguk penuh ragu jawabannya. Ya Paman, aku memang membawa Kek Jalunogo Sisik Sosro yang aku pinjam dari Kirot Ajarspati. Kiai Rancang Bandang menarik napas dalam-dalam katanya, ya Kiai, Panon memang membawa batu jalur Sisik Sosro yang didapatkannya dari kakakku. Ia berhenti sejenak lalu, tetapi bagaimana Kiai dapat mengetahuinya? Guru Panon itu mengangguk-angguk lalu, itu adalah benda yang sangat berguna untuk menghadapi orang-orang Guntur Geni yang sedang bermain racun, tetapi juga orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu menguasai masalah racun dan bisa dengan sempurna. Karena itu sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Ia termangu-mangu sejenak, kemudian ia bertanya, tapi siapakah Ki Ajarspati itu? Ia adalah kakakku, kakak kandungku. Guru Panon itu pun mengangguk-angguk pula, katanya kemudian, pertolongan Kiai kakak beradik sangat aku hargai. Sekarang aku ingin mempersilahkan Kiai dan Panon kembali ke istana kecil itu. Aku akan selalu berada di dekat istana itu. Jika kalian memerlukan aku, berilah aku isyarat dengan api atau panah sendaren. Bukankah Panon dapat membuat permainan itu? Panon mengangguk, jawabnya, ya Guru, aku dapat membuat panah sendaren. Baiklah, kita akan menghadapi persoalan yang sangat rumit. Sebelumnya aku memang belum pernah membayangkannya. Tetapi jika kini harus dihadapi, apa boleh buat? Lalu katanya kepada Kiai Rancang Bandang, terima kasih Kiai, juga kepada Ki Ajarspati. Mudah-mudahan aku pada suatu saat dapat bertemu. Dalam pada itu Ki Ajarspati yang berada di tempat yang jauh dari Pegunungan Sewu sedang dicekam oleh ketegangan karena usahanya untuk mengetahui serba sedikit tentang Kumbang Kuning. Apalagi ia sadar bahwa dalam waktu yang tidak lama orang-orang dari Cengkir Pitu akan datang pula mengimbangi kesiagaan orang-orang Kumbang Kuning. Tetapi ternyata bahwa di hari berikutnya orang-orang Cengkir Pitu itu tidak datang lagi ke rumah Ki Reksobahu. Di pagi hari mereka Ki Reksobahu berangkat ke sawah bersama Ki Ajarspati yang telah menjadi pembantu rumahnya. Ia berpesan agar jika datang tamu yang pernah bermalam di rumahnya, ia disusul di sawah, tetapi sampai matahari mencapai puncaknya, tidak seorang pun yang menyusulnya ke sawah. Apakah orang itu tidak kembali? Bertanya Ki Reksobahu. Tapi menurut pesannya, ia mengatakan bahwa ia akan datang lagi ke rumahku. Mungkin nanti, mungkin besok. Bukankah ia tidak memberikan batasan waktu? Tapi mereka tentu menyadari bahwa kelambanan ini akan dapat merugikan mereka. Ki Ajarspati mengangguk-angguk, namun kemudian wajahnya menegang. Mereka memandang jauhan. Ia melihat beberapa orang berkuda sedang menyusuri jalan persawahan dari arah Padepokan Lemah Putih. Kau lihat? Justru Ki Reksobahu yang bertanya. Ki Ajarspati mengangguk-angguk, katanya, mereka sudah meninggalkan Lemah Putih. Nah, kita akan bertaruh, berkata Ki Reksobahu. Kemanakah kira-kira mereka akan pergi? Menurut perhitunganku mereka akan pergi ke Pegunungan Sewu. Seharusnya kau menebak lain, karena aku akan menebak seperti itu pula, desis Ki Reksobahu. Namun keduanya pun kemudian kembali pada kerja mereka, seolah-olah tanpa menghiraukan
Beberapa orang berkuda di jalan gula itu. Di antara mereka terdapat 2 orang yang berpakaian kebangsawanan. Meskipun tidak terlalu jelas, sedang seorang di antara mereka mengenakan ciri-ciri mengenakan seorang pemimpin yang disegani dengan warna putih yang melilit pada pinggangnya. Sambil mencangkul, Ki Ajarspati mendesis, "Bagiku mereka adalah jelas. Agar aku mengatakan pendapatku lebih dahulu sebelum kau nanti akan mengatakan bahwa aku hanya sekedar menirukanmu yang seorang itu adalah Kajar Sukoniti. Sedangkan kedua orang bangsawan itu tentu adalah bangsawan yang datang dari Demak yang telah terlibat ke dalam persoalan pusaka yang sedang mereka cari-cari." "Siapakah yang mencari pusaka?" bertanya Ki Ajarspati sambil mencangkul terus. Ki Reksobahu tidak menjawab. Iringan yang menyusuri bulak persawahan itu menjadi semakin dekat. Di saat mereka datang, mereka sama sekali tidak menghiraukan kedua orang yang sedang bekerja di sawah itu. Apalagi Ki Ajarspati dan Ki Reksobahu seolah-olah tidak menunjukkan sikap yang khusus menanggapi mereka. Kedua-duanya mengangkat wajah sejak memandang iringan sampai bersandar pada tangkai cangkul mereka. Kemudian mereka pun bekerja kembali. Mereka iring-iringan itu telah berada di hadapan mereka, seolah-olah tanpa mengacuhkannya. Pemimpin iringan kecil itu pun tidak menghiraukan kedua orang yang berada di sawah. Hanya para pengawalnya sajalah yang agaknya dengan tajam memandang keduanya. Tapi mereka tidak berhenti dan tidak berbuat apa-apa. Iring-iringan itu semakin lama menjadi jauh. Sementara itu Ki Ajarspati dan Ki Reksobahu masih tetap bekerja terus. Meskipun mereka mulai berbicara, "Apakah yang baiknya kita lakukan?" Justru Ki Reksobahu yang bertanya, "Maksudmu apakah kita akan mengikutinya atau menunggu orang cengkir pintu itu?" bertanya Ki Ajarspati. "Ya, jika kita menunggu, apakah kita tidak akan terlambat? Tetapi apakah orang cengkir pintu itu memang lamban?" Ki Reksobahu termangu-mangu sejenak. Diletakkannya cangkulnya sambil bertolak pinggang. Ia mandang iring-iringan yang sudah menjadi semakin jauh. "Kita tidak dapat menunggu," berkata Ki Ajarspati kemudian. "Tapi harus juga dipikirkan bagaimana jika orang cengkir pintu itu datang, sedang kau tidak berada di rumah. Itulah yang membuat aku pusing, tapi aku dapat berpesan bahwa aku pergi ke tempat saling seorang saudaraku yang mengalami musibah. Apakah mereka akan percaya? Percaya atau tidak percaya, aku akan menyingkirkan keluargaku agar tidak menjadi sasaran kemarahan orang-orang cengkir pintu. Bukankah wajar sekali bahwa kalau pergi dengan seluruh keluargaku untuk kepentingan yang mendesak sekali karena sanak kadangku meninggal? Apakah mereka tidak akan mencari? Tidak sempat, apalagi setelah mereka mengetahui bahwa lemah putih telah kosong." Keduanya mengangguk-angguk lalu terdengar Ki Reksobahu berkata, "Kita akan kembali sekarang, kita bersiap-siap." "Apakah kau akan melibatkan diri?" bertanya Ki Ajarspati. "Ya, aku akan menyusul orang-orang kumbang kuning dan berpihak pada mereka." Ki Ajarspati tersenyum. Ia mengenal kawannya yang seorang ini dengan baik. Karena itu ia justru tidak mencurigainya sama sekali. Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa kembali untuk mempersiapkan diri. Seperti yang dikatakan oleh Ki Reksobahu, maka mereka sampai di rumah. Mereka pun segera mempersiapkan diri. Ki Reksobahu tidak saja mempersiapkan kepergiannya sendiri, tapi ia telah mempersiapkan seluruh keluarganya. "Untunglah bahwa anak-anakku memang tidak berada di sini," berkata Ki Reksobahu. "Di mana?" bertanya Ki Ajarspati. "Mereka ada di pedepokan tempat aku mempelajari ulah kanuragan. Pedepokan kecil yang tidak punya nama di lereng Gunung Lawu." Ki Ajarspati mengerutkan keningnya lalu, "Pedepokan Panjer Bumi. Dari mana kau tahu nama itu?" bertanya Ki Reksobahu. "Kau sudah pikun ya? Aku kan pernah kau ajak mengunjungi gurumu di pedepokan itu dahulu." Ki Reksobahu menarik napas dalam-dalam katanya, "Ya, anak-anakku berada di pedepokan itu, tetapi sekarang pedepokan itu berada di bawah pimpinan Putu Songgo Bumi." "Gurumu?"
sudah meninggal, umurnya sudah sangat tua. Betapapun tinggi ilmunya, tapi ia tidak akan dapat ingkar dari panggilan ilahi, bahwa seorang pada suatu saat akan kembali ke hadapan Tuhannya dengan seluruh tanggung jawabnya. Ya Sarasvati mengangguk-angguk dengan ragu-ragu. Ia bertanya, apakah kau akan mengungsikan istrimu? Ya, ia harus meninggalkan rumah ini, tetapi sebaiknya ia menyadari apakah yang sedang dihadapinya, sehingga ia dapat mempersiapkan diri. Jika demikian, kita akan mengantarkannya lebih dahulu sebelum kita pergi ke Pegunungan Sewu. Tidak perlu, ia akan pergi sendiri. Ya Sarasvati mengerutkan keningnya, tapi sebelum ia bertanya, Ki Reksabau berkata sambil tersenyum, ia akan pergi ke Padepokan Panjer Bumi menyusul anak-anaknya. Ia pun termasuk salah seorang murid pada masa lampau. Ya Sarasvati menarik napas dalam-dalam, katanya, kau tidak pernah mengatakannya. Aku mengenal keluargamu sejak lama, meskipun tidak terlampau dekat kecuali kau sendiri. Dalam keadaan yang biasa aku tidak perlu menyebutnya, tapi dalam keadaan seperti sekarang, kadang-kadang aku perlu juga sedikit menyombongkan diri, sekedar untuk menenteramkan hati sendiri. Ki Reksabau kemudian mengatur segala-galanya. Memang sama sekali tidak disangka bahwa istrinya yang tingkah laku dan kerjanya sehari-hari tidak ubahnya dengan perempuan-perempuan pedesaan lainnya adalah seorang murid dari padepokan terpencil di kaki Gunung Lawu. Tapi ya tidak penting, berkata Ki Sarasvati. Istriku tidak akan terlibat sama sekali, karena itu biarlah ia berada di lingkungannya, sehingga apabila orang lain akan menyeretnya ke dalam kesulitan, ia akan mendapat perlindungan dari perguruannya. Apabila anak-anaknya berada di sana pula, dan rumahmu akan kosong sama sekali. Ada beberapa orang pelayan, orang-orang yang berakal tidak akan menumpukan kecurigaan pada mereka, karena mereka adalah pelayan-pelayan yang memang tidak tahu menahu persoalannya.